Prof. Binsar Gultom, dari 36 tahun Anda sebagai hakim, sebenarnya adakah problem krusial secara teknis soal penerapan KUHP dan KUHP ini? Khusus mengenai pasal 218 ya, KUHP baru terkait dengan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Setelah saya baca penjelasan demi penjelasannya itu, ternyata tidak terlalu banyak masalah. Dan saya kira sudah benar. Kenapa saya katakan benar? Kalau sepanjang kritik, ya, kalau sepanjang kritik, kebijakan daripada pemerintah atau dalam hal ini wakil presiden dan presiden itu nggak ada masalah. Sepanjang kebijakan. Sepanjang kebijakan. Oke, tapi kalau dan kritik itu tidak mencemarkan, merendahkan martabat baik pemerintah maupun pribadi. Oke. Di situ saya lihat. Jadi kalau sampai istilahnya menyerangkan sudah jelas lah. Dipidana ya 3 tahun 6 bulan ya. Itu menurut ancaman pidananya. Akan tetapi kan ini tergantung daripada di pengadilan hakim mempertimbangkan hal itu. Tetapi itu kepada pemirsa harus membaca penjelasan daripada pasal 218 itu. Di sana sudah terang benderang semua. Jadi kenapa sih itu selama ini dipersoalkan, terus dipersoalkan hingga semalam kami di satu meja juga mempersoalkan itu. Ada seolah-olah kriminalisasi lah di sana. Itu tidak ada. Itu sudah benar penjelasan daripada pemerintah. Saya lihat dan saya dengar penjelasan-penjelasan mengenai masalah itu. Hanya sepanjang kritik yang dimaksudkan itu melukai perasaan baik kepala negara, presiden, wakil presiden, termasuk mungkin nanti ke 240 pemerintah ya, lembaga negara ya. Itu tidak boleh. Kalau kita berbicara kembali ke pasal 240 tentang lembaga negara. Di sana juga ada saya perhatikan sepanjang ada keonaran, kegaduhan, kerusuhan. Ya, pokoknya perandaah ini tak boleh. Itu tetap mendapat sanksi pidana. Jadi tidak ada yang namanya kriminalisasi. Kriminalisasi tidak ada. Kebebasan berekspresi? Tidak ada. Sudah tepat itu kalau itu undang-undang itu. Bahkan saya melihat ini tadi jadi terpikir saya waktu lembaga negara ini kan luas ya, termasuk anggota DPR ya, lembaga DPR ya. Nah, baru-baru ini sebelumnya terjadi kerusuhan secara sporadis ya di DPR hingga di berbagai wilayah provinsi. Nah, ini justru kegaduhan-kegaduhan seperti ini hingga mobil-mobil daripada TNI dan Polres lah sampai ke Kaltara sana semua dibakarin. Ini sudah anarkis ya. Ini harus ditangkap, diproses hukum. Iya, nah persoalannya sekarang ini kan berlakunya KUHP baru ini, apakah itu bisa berlaku case yang sekarang atau mungkin berlaku surut? Ini belum ada saya lihat diatur penjelasan secara detail ya. Kalau itu ya saya kira itu bisa saja ya diterapkan peraturan lama. Tapi apakah ada aturan itu diatur apa tidak?